Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianovianti dengan NIM D1A020291, kelas Hukum Humaniter dan HAM Internasional A1. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah hukum humaniter dan HAM internasional dan sumber-sumber hukumnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Hukum perang atau yang dikenal dengan istilah hukum humaniter internasional merupakan salah satu cabang hukum internasional yang tertua, karena hukum humaniter tidak luput perkembangannya dengan peradaban manusia. Begitupun yang diungkapkan oleh Mukhtar Kusumaatmadja bahwa hukum perang sama tuanya dengan manusia itu sendiri. Dalam perkembangannya, hukum humaniter mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari abad ke abad. Sebelumnya, hukum humaniter yang sudah ada sekarang belum berbentuk peraturan, masih hanya menjadi suatu kebiasaan yang disebut kultur, memiliki status yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Hukum humaniter mulai dikenal pada abad ke-19. Banyak negara-negara setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis dikarenakan pengalaman pahit di masa lalu. Hukum humaniter juga mewakili keseimbangan dunia. Dengan adanya hukum humaniter, ada peraturan dalam berperang. Pada umumnya, aturan perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral, dan agama. Hukum untuk perlindungan bagi kelompok tertentu selama bersengketa senjata dapat ditelusuri secara sejarah melalui seluruh negara atau peradaban dunia. Dalam beberapa peradaban seperti peradaban Romawi dikenal dengan konsep perang yang adil, di mana ada beberapa kelompok yang tidak boleh diserang seperti penduduk sipil, baik anak-anak maupun perempuan. Hukum humaniter memiliki sumber-sumber hukum untuk mengatur aturan perang. Salah satunya tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional, yaitu perjanjian internasional yang bersifat umum maupun khusus yang membentuk aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh masyarakat internasional. Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktikum umum yang diterima sebagai hukum. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, keputusan-keputusan mahkamah dan ajaran dari para ahli yang sangat kompeten dari berbagai bangsa, sebagai sumber hukum tambahan untuk menentukan supremasi hukum. Selanjutnya yaitu Konvensi Den Haag. Konvensi Den Haag mengatur alat dan cara dalam berperang. Aturan ini dihasilkan dari Konvensi Den Haag 1899 dan juga dari konvensi tersebut melahirkan 3 deklarasi, yaitu yang pertama Konvensi 1 tentang penyelesaian damai persengketaan internasional, dan yang selanjutnya Konvensi 2 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, dan yang ketiga Konvensi 3 tentang adaptasi azas-azas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut. Deklarasi yang dihasilkan yaitu melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum yang dapat membesar jika berada dalam tubuh manusia, peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, dan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang. Sumber selanjutnya yaitu Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang, Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War, terdiri dari 4 perjanjian dan 3 protokol tambahan, yaitu yang pertama Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat, Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. Yang kedua, Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam, Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949. Konvensi Jenewa yang ketiga, Konvensi Jenewa mengenai perlakuan kawanan perang,
Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war of August 12, 1949. Yang terakhir, Konvensi Jenewa mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang, atau Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war of August 12. Dari keempat konvensi tersebut menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan dari korban perang. Istilah tunggal Konvensi Jenewa biasanya merujuk pada perjanjian tahun 1949. Selanjutnya, kesimpulan. Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum humaniter internasional merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, yang bersumber dari nilai-nilai hak asasi manusia, diantaranya hak untuk hidup, kebebasan beragama, berpolitik, kedudukan sosial, keamanan, perlindungan fisik, dan lainnya. Setiap orang berhak atas jaminan hukum yang ada dan tidak seorang pun dapat dihapuskan hak-haknya yang telah diberikan oleh konvensi-konvensi humaniter. Hukum humaniter internasional menjunjung tinggi hak bersenjata hanya berlaku bagi militer yang berperang, sedangkan penduduk sipil, perempuan, anak-anak, orang tua, dan tawanan perang wajib untuk dilindungi. Sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.